Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang insya Allah soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita kali ini yaitu pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar? Apa hayo? Yap, benar sekali. Ketika bumi berhenti berputar, maka hari akhir atau hari kiamat terjadi. Ketika bumi berhenti berputar. Makna hari akhir. Hari akhir atau biasa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam. Jadi, ketika ada peristiwa yang menyebabkan sebagian alam itu rusak, maka itu merupakan kiamat sugro. Contohnya seperti bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Serta kematian seseorang yang ada di sekitar kita itu juga masuk ke dalam kiamat sugro. Selanjutnya yaitu kiamat kubro, yang artinya kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Bintang-bintang bertabrakan, planet-planet bertabrakan, dan lain sebagainya, dan sehingga tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup, maka itu adalah akhir dari dunia ini. Nah, pengertian pembagian macam-macam kiamat sudah paham kan? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu peristiwa hari akhir. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu yang pertama Yaumul Barzah atau biasa disebut alam kubur. Masa atau waktu antara sesudah seseorang meninggal sampai menunggu datangnya hari kiamat. Penjelasan ini ada dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Kemudian, Yaumul Ba'ats, yaitu masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia terakhir. Penjelasan itu ada pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6.
Setelah manusia dibangkitkan, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisap atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Nah, masa ini disebut Yaumul Mahsyar. Setelah dikumpulkan, kemudian ada yang namanya Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Masa diperhitungkannya amal manusia, kemudian setelah diperhitungkan, amal-amal itu akan ditimbang apakah berat kebaikan atau keburukannya. Jika berat kebaikannya, maka insya Allah masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika amal keburukan manusia tersebut lebih banyak, maka akan masuk ke neraka. Peristiwa yang selanjutnya yaitu Syirot atau jembatan yang menghubungkan atau menghantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Bagaimana cara kita nanti melewatinya, itu semua tergantung amal ibadah kita selama di dunia. Jika amal kita banyak, baik, bagus, maka kita menyeberangi jembatan itu seperti kilat, cepat berlari dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, jika amal kita amal keburukannya lebih banyak, maka kita akan susah untuk melewati jembatan ini. Selanjutnya yaitu surga. Setelah melalui banyak peristiwa-peristiwa tersebut, manusia yang dihisab dan amal kebaikannya lebih banyak, maka akan mendapatkan surga, yaitu tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dan tidak dapat melalui jembatan Shiratal Mustaqim, maka manusia tersebut akan masuk neraka, yaitu tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nah, anak-anak, peristiwa hari akhir sudah paham? Setelah paham, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir yaitu diantaranya banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketika ilmu itu sudah diangkat oleh Allah, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat itu sebentar lagi terjadi. Yang ketiga yaitu maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Sudah kita lihat pada akhir zaman ini manusia tidak malu lagi untuk memperlihatkan kemaksiatan mereka, bahwa bahkan aib mereka pun mereka perlihatkan di media sosial. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir semakin dekat. Tanda-tanda selanjutnya yaitu banyaknya laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Tanda-tanda selanjutnya yaitu banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Contoh yang masih terjadi sekarang yaitu peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tanda-tanda selanjutnya yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Ini merupakan tanda-tanda hari akhir. Yang ketujuh yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Sedangkan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi, berarti itu udah pasti nabi yang palsu. Demikian tanda-tanda hari akhir. Penjelasan tentang ketika bumi berhenti berputar selesai sampai di sini.
Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan materi tentang ketika bumi berhenti berputar, silakan kerjakan tugas latihan berikut ya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.